Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Spencer TV. Di sini kita akan mempelajari pelajaran matematika bab pola bilangan. Subbabnya adalah barisan dan deret aritmatika. Nah, barisan dan deret aritmatika ini adalah materi matematika kelas 8 bab pertama. Nah, kita mulai saja untuk mempelajari barisan dan deret aritmatika. Yang pertama di sini tentang pengertian, atau nanti kita akan bahas apa itu barisan, kemudian apa itu deret. Apakah keduanya sama atau keduanya berbeda? Kalau sama berarti persamaannya di mana? Kalau ada perbedaan nanti bedanya di mana? Oke, kita mulai saja di sini. Barisan bilangan. Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang diurutkan dengan pola atau aturan tertentu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah dengan pola atau aturan tertentu. Jadi kalau ada barisan bilangan, berarti bilangan-bilangan yang diurutkan itu menggunakan pola atau aturan. Contoh nih, misalkan di sini yang poin A 40, kemudian 44, 48, kemudian 52. Ini kan bilangan-bilangan yang diurutkan nih. Kemudian kita cek apakah ini termasuk barisan bilangan atau bukan. Nah, di sini 40 ke 44 ditambah 4. Kemudian dari 44 ke 48 ditambah 4 lagi. Dari 48 ke 52 ditambah 4 lagi. Berarti 40 ke 44 ditambah 4, 44 ditambah 48, kemudian ditambah 4 lagi 52. Ada polanya, ada aturannya. Nah, berarti yang A ini termasuk barisan bilangan yang mempunyai pola. Kemudian yang kedua nih, yang kedua kalau adik-adik semua ingat di bagian sebelumnya 1, 3, 5, 7, 9 itu termasuk pola bilangan ganjil, ya kan? Kita cek 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 juga ditambah 2. Berarti barisan bilangan ini juga mempunyai pola. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah pola bilangan genap nih. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 tambah 2, 8 ke 10 juga ditambah 2. Nah, ini juga mempunyai pola atau aturan tertentu. Nah, kemudian keterangannya di sini, bilangan-bilangan yang membentuk suatu barisan bilangan disebut suku barisan tersebut, atau yang perlu digarisbawahi atau dicatat adalah suku. Kemudian, misalnya pada barisan bilangan ganjil tadi 1, 3, 5, 7. Suku ke-1 atau U1, nanti suku itu biasanya disimbolkan dengan U besar. Nanti di berikutnya ada simbol-simbolnya. Suku ke-1 itu biasanya disimbolkan dengan U1. Berarti U1-nya berapa? U1-nya ya berarti 1 ini. Kemudian suku kedua berarti barisan bilangan yang kedua. Di sini suku keduanya adalah 3. Suku ketiganya berarti 5. Suku keempatnya berarti 7, dan seterusnya. Misalkan nih, yang A 40 ini berarti suku berapa? Suku ke-1 atau U1. Kemudian 44 berarti suku kedua atau U2. 48 adalah suku ketiga atau U3, dan 52 adalah suku keempat atau U4. Jadi, suatu barisan bilangan dapat dikatakan sebagai suatu barisan yang dibentuk oleh suku-suku bilangan. Ini berarti suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kalau disusun, kemudian diurutkan, maka membentuk sebuah barisan. Kemudian di sini suatu barisan bilangan dapat pula dibentuk dari bilangan-bilangan yang tidak mempunyai pola atau aturan. Kalau yang tidak punya aturan, tidak punya pola, maka disebutnya adalah barisan bilangan sebarang. Ini pengertian dari sebuah barisan. Berarti barisan itu
bisa mempunyai pola ataupun tidak mempunyai pola. Tetapi nanti yang akan kita pelajari di sini di aritmetika itu adalah khusus yang mempunyai pola atau aturan tertentu. Kita lanjut. Yang berikutnya pengertian dari deret. Nah, langsung saja ini barisan-barisan yang tadi. Berdasarkan pola ketiga barisan tersebut dapat diperoleh penjumlahan sebagai berikut: 40 tambah 44 tambah 48 tambah 52 dan seterusnya. Yang B dan yang C juga seperti itu. Penjumlahan suku-suku dari barisan-barisan tersebut dinamakan deret. Oleh karena itu, jika U1, U2, U3 sampai dengan UN, U sekian adalah suatu barisan bilangan, maka U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya dinamakan deret. Berarti kesimpulannya adalah deret itu adalah penjumlahan dari barisan. Berarti penjumlahan dari barisan. Berarti barisan jika ditambah-tambah-tambah maka dinamakan deret. Jelas ya? Berarti antara barisan dengan bilangan itu saling berhubungan, pengertiannya itu saling berkaitan. Kalau barisan berarti hanya urutan bilangan yang mempunyai pola atau tidak mempunyai pola. Tapi jika barisan tersebut dijumlahkan, maka disebut dengan deret bilangan. Sangat jelas bukan? Oke, kita lanjut di sini. Yang bagian pertama barisan aritmetika. Nanti yang kedua adalah deret aritmetika. Tapi yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah barisan aritmetika. Di sini ada ketiga contoh sama seperti tadi. Ini untuk yang A dengan yang B itu adalah pola bilangan atau barisan bilangan yang mempunyai pola. Sedangkan yang C ini adalah barisan bilangan yang tidak mempunyai pola. Nah, kemudian di sini langsung saja tak garis bawahi yang penting-penting di sini. Kalau suku pertama itu biasanya di dalam rumus barisan aritmetika itu simbolnya adalah A kecil. Kemudian untuk selisihnya, misalkan di sini 1 ke 3 itu kan plus 2, 3 ke 5 itu adalah plus 2, 5 ke 7 itu adalah plus 2, 7 ke 9 plus 2. Selisihnya ini, selisih dari U1 ke U2, U2 ke U3 dan seterusnya itu disebut dengan beda. Jelas ya? Misalnya yang kedua ini 99 ke 96 itu selisihnya adalah min 3, berarti bedanya min 3. 96 ke 93 itu min 3. Tapi kalau yang pertama 1 ke 3 itu ditambah 2, berarti plus 2. Sampai sini sangat jelas ya. Kemudian di sini langsung saja tak potong. Nah, ini yang keterangan tadi U2 kurangi U1 sama dengan B, atau B itu adalah beda selisihnya tadi. Kemudian langsung masuk ke rumus saja. UN misalkan adik-adik semua diminta untuk mencari suku ke N. Suku ke berapa? Suku kedua, suku ketiga dan seterusnya. N-nya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan soal. Maka rumusnya itu adalah A ditambah N-1 dikali B. A itu apa tadi? A itu adalah suku pertama atau U1 ditambah N kurangi 1. N itu berarti nanti yang ditanyakan, dikurangi 1 kemudian dikali B. B itu tadi apa? Beda. Beda itu adalah selisih. Jelas ya? Kita langsung lanjut ke contoh barisan aritmetika. Misalkan di sini saya punya soal, diketahui sebuah barisan aritmetika 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Tentukan suku ke-12 dari barisan aritmetika tersebut. Nah, kemudian pembahasannya biasakan dalam matematika itu untuk pengerjaan ditulis step by step atau tahap demi tahap. Di sini tahap pertama yang sebaiknya kalian tulis adalah diketahui, berarti mengumpulkan data-datanya. Diketahui atau dipunyai, pertama di sini A sama dengan 2. 2 ini mana? Nah, ini suku pertama. A itu adalah suku pertama. Berarti suku pertama dari barisan aritmetika pada soal adalah 2 ini. Ini A sama dengan 2. Kemudian B-nya rumusnya adalah U2 kurangi U1 atau selisih dari 2 ke 5.
2 ke 5 itu kan selisihnya 3. Atau bisa dicari menggunakan rumus U2 dikurangi U1. U2 nya kan 5, U1 nya kan 2. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jelas ya? Nah kemudian N nya itu berapa? N nya adalah 12. Nah di sini N nya adalah 12. Berarti yang ditanyakan itu adalah suku ke-12. Berarti ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya sampai ke suku ke-12. Nah jadi yang akan dicari itu adalah suku ke-12. Nah kemudian dilanjut, yang ditanyakan adalah suku ke-12 atau U12. Maka jawabnya di sini kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. N-nya tadi adalah 12 sama dengan A-nya adalah 2, kemudian N-nya adalah 12. Ini di data diketahui sudah ada. Kemudian B-nya adalah 3. Kita operasikan seperti biasa. Dalam kurung selalu yang paling pertama dikerjakan. 12 dikurangi 1 sama dengan 11. 2 ditambah 11 dikali 3. Yang dikerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. Berarti 11 dikali 3 sama dengan 33, ditambah 2 sama dengan 35. Berarti suku ke-12 dari barisan aritmetika 2, 5, 8, 11 dan seterusnya adalah 35. Sangat mudah bukan? Oke, bisa dipahami? Tentunya bisa ya. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir. Di sini adalah deret aritmetika. Kalau deret tadi apa? Masih ingat ya? Deret itu adalah penjumlahan dari barisan. Langsung saja, ini adalah pengertiannya tadi pengertian tadi sudah di awal. Kemudian di sini ada contoh-contohnya. Ini penulisannya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan UN, suku kesekian. Ini adalah deret ganjil. Ini yang deret yang polanya adalah dikurangi 3. Kemudian ini adalah cara mencari rumusnya, tapi langsung saja biar tidak bertele-tele. Saya langsung ke rumus SN. Jadi nanti kalau misalkan suku ke N itu rumusnya menggunakan UN, atau kalau barisan itu menggunakan UN, tapi kalau deretnya itu menggunakan SN simbolnya. Nah, di sini ada 2 macam. Ini ada yang atas, kemudian yang bawah. Penggunaannya berbeda. Kalau yang atas di sini SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Ini jika tidak diketahui UN-nya atau U yang ditanyakan. Ini berarti yang diketahui hanya N-nya berapa, A-nya berapa, kemudian bedanya berapa. Itu sangat cocok untuk digunakan tipe soal yang seperti itu. Kemudian yang bawah ini SN sama dengan N/2 A ditambah UN. Berarti A-nya sudah diketahui, kemudian UN, U kesekiannya juga, U yang terakhirnya itu juga sudah diketahui. UN itu adalah U sekian atau U yang terakhir yang diminta soal. Nah, kita praktekkan 2 buah rumus ini, kita cari perbedaannya. Istilahnya sama-sama mencari SN, tapi dengan 2 tipe soal yang berbeda. Kita cek, misalkan contoh soal deret aritmetika yang pertama. Diketahui sebuah barisan aritmetika 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 dan seterusnya. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmetika tersebut. Kita cek dulu ini. Ini ada A, ya kan? Ada A, 5. B-nya U2 dikurangi U1, 7 kurangi 5 sama dengan 2. Ini 7 kurangi 5 sama dengan 2. N-nya adalah 10. Tapi UN-nya, U yang terakhirnya, ini kan titik. UN-nya belum diketahui, atau U10-nya belum diketahui berapa. Maka di sini kan ditanyakan jumlah 10 suku pertama atau S10-nya. Maka rumus yang cocok itu adalah yang SN sama dengan N/2 kali 2A plus N-1 dikali B. Di sini S10 sama dengan 10 dibagi 2. 10-nya itu adalah N ini. Ini di sini 10. Kemudian 2A, A-nya itu adalah 5, ya kan? Ini 5. Kemudian N-nya 10.
dikurangi 1 dikali B-nya adalah 2. Ini adalah B-nya 2. Kemudian yang dihitung terlebih dahulu 10 dibagi 2, 5 ini di luar. Kemudian yang dalam kurung 10 dikurangi 1, 9. Kemudian setelah itu yang di dalam kurung selesaikan dulu. 2 dikali 5, 10. 9 dikali 2 ini 18. Kemudian 10 ditambah 18, 28. 5 dikali 28, 140. Artinya jumlah 10 suku pertama atau penjumlahan dari U1, U2, U3, U4 sampai dengan U10 itu jika dijumlahkan deret tersebut, maka hasil totalnya atau jumlah totalnya adalah 140. Oke, bisa dipahami ya, sangat mudah ya. Oke, yang berikutnya di sini adalah contoh yang kedua atau rumus yang kedua tadi. Misalkan sebuah batang kayu dipotong menjadi 4 bagian. Potongan terpendek adalah 1 meter dan potongan terpanjang adalah 2,5 meter. Berapakah panjang kayu sebelum dipotong? Berarti kalian bayangkan ada kayu panjang, kemudian kayunya itu dipotong-potong, kemudian hasil potongannya tersebut membentuk sebuah pola bilangan atau barisan bilangan. Nah, di sini yang terpendek itu 1 meter, ya kan? 1 meter. Kemudian ada potongan yang kedua tidak diketahui, potongan yang ketiga tidak diketahui, potongan yang terakhir atau yang terpanjang itu adalah potongan keempat. Berarti karena menjadi 4 bagian itu adalah 2,5 meter. Maka pembahasannya diketahui A-nya atau potongan yang pertama itu adalah tentu saja potongan yang terpendek 1. Kemudian N-nya adalah 4. 4-nya dari mana? Kan menjadi 4 bagian. Berarti U1, U2, U3, U4. Maka N-nya adalah 4. Nah, U4-nya berapa? U4 itu adalah yang terpanjang 2,5 meter ini. Nah, jika A dan UN-nya sudah diketahui, maka yang perlu kalian pakai adalah lebih simpel, lebih mudah, yaitu SN sama dengan N/2 dikali A plus UN. Ini lebih simpel, tapi pemakaiannya harus tepat. Nah, S4, 4-nya dari mana? N ini, ya kan? N ini S4 sama dengan N/4/2 dikali 1 ditambah UN. 1 itu adalah A atau suku pertama, kemudian UN itu adalah suku yang terakhirnya atau yang potongan terpanjang, yaitu 2,5. 4 dibagi 2, 2. 1 ditambah 2,5 sama dengan 3,5. 2 dikali 3,5 sama dengan 7. Artinya sebelum kayunya dipotong-potong, berarti panjangnya atau keseluruhannya itu adalah 7 meter. Atau kalau dibayangkan, berarti tadi kan sudah dipotong-potong menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagiannya itu dipasangkan lagi, ibarat puzzle, berarti digabungkan lagi. Berarti kan U1 potongan pertama ditambahkan potongan kedua, ditambahkan potongan ketiga, ditambahkan potongan keempat, atau deret aritmetika tadi. Karena penjumlahan dari barisan itu disebut dengan deret. Nah, bisa dipahami ya? Insya Allah sangat mudah. Jika adik-adik semua mau mempelajari dengan sungguh-sungguh, nanti video ini bisa diputar berulang-ulang, dipahami, dicermati. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Satu lagi, jangan lupa like dan subscribe. Kurang lebihnya dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.